wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Hari ini kita akan kembali belajar bersama Diki Suprapto. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk memaparkan apa saja tampilan yang ada di Microsoft Excel. Nah, teman-teman semua, hari ini yang saya tampilkan kepada teman-teman adalah Microsoft Excel 2007. Wah, nanti teman-teman yang menggunakan Microsoft di atas 2007 pada dasarnya tampilannya sama, mirip-mirip seperti inilah, hanya ada perbaikan di beberapa fitur saja. Nah, teman-teman semua, ini merupakan Microsoft Excel. Dan apabila kita buka, maka akan tampil di sini book 1 ya. Jadi Excel menganggapnya ini sebagai buku. Maka ketika kita menyimpan tugas kita yang kita buat di Excel ini, maka disebut dengan workbook ya, workbook, buku kerja gitu. Jadi Excel menamakan file yang kita buat pada Excel itu, tugas yang kita buat pada Excel itu disebut dengan workbook alias buku kerja. Ya, teman-teman semua, jadi ini merupakan tampilan Excel 2007. Di sini ada Office button, namanya ini Office button ya. Nah, ini namanya Office button, terdiri dari perintah new document, open, convert, save as, print, prepare, send, publish, and close. Jadi teman-teman nanti bisa melihat tampilannya seperti ini, dan ini adalah data-data yang kita gunakan ketika kita menggunakan Excel ya. Jadi ini data yang kita buat, tugas yang kita buat, file yang kita buat dengan menggunakan Excel. Kemudian teman-teman semua, ini ada yang disebut dengan Quick Access ya. Quick Access ini terdiri dari tombol yang dapat mempercepat kerja kita ya. Jadi isinya sebenarnya hampir sama dengan Office button ya. Ada save, ada undo, ada redo, dan ada lagi di sini banyak sekali, sesuai nanti mau ditampilkan yang mana dan yang kita gunakan yang mana saja ya. Jadi ini bisa jalan untuk mempercepat pekerjaan kita, karena kita bisa langsung tekan aja kalau misalnya kita mau menyimpan yang file yang kita buat. Nah, teman-teman semua, selanjutnya di sini ada menu bar. Nah, ini namanya menu bar. Ini namanya menu bar ya. Menu bar itu terdiri dari home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Jadi ini banyak isinya di dalamnya. Ini disebut dengan menu bar ya, menu bar. Teman-teman semua, selanjutnya dari menu bar itu ada title bar. Nah, ini title bar ya. Tampilan kalau misalnya kita baru mau buka, ini tampilannya book 1 atau buku 1. Artinya kita baru buka file baru yang pertama. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mulai save atau save as, maka nama book 1 ini bisa kita ganti sesuai dengan nama yang kita inginkan. Kemudian teman-teman semua, ada lagi yang disebut dengan toolbar. Nah, toolbar itu dari sini, nah, dari sini toolbar itu sampai ke sini, nah, seterusnya. Jadi isi dari menu bar itu, isi tampilan dari menu bar itu disebut dengan toolbar ya. Jadi ini kan isinya menu home, ini isinya menu insert, ini isinya menu page layout, dan seterusnya. Nah, tampilan isi ini disebut dengan toolbar. Nah, teman-teman semua, selanjutnya di sini ada tombol ukuran ya. Di sini kalau misalnya kita mau ngatur ukuran kerja kita, mau kita minimize, kemudian mau kita
apa namanya, ukurannya kita agak kecilkan dikit tapi tetap tampil, restore down ya, seperti ini misalnya. Dan ini kalau misalnya kita ingin close ya, untuk menutup lembar kerja kita. Kemudian teman-teman semua, di sini ada name box ya. Name box ini untuk menampilkan sel keberapa kita kerjakan ya, kita letaknya. Ini misalnya sel H7, ini C6, nanti kita akan jelasan. Kemudian ini adalah formula bar ya. Formula bar ini kita bisa mengedit data pada sebuah sel. Isi sel tadi nanti bisa kita edit di sini, bisa kita edit di sini ya. Kemudian ini ada sel aktif, ini namanya sel aktif ya. Ini namanya sel aktif. Jadi ini kenapa disebut sel aktif, karena sel inilah nanti yang akan kita isi, yang menjadi tugas kerja kita. Misalnya kita mau isi B, nah berarti ini aktif ya, selnya aktif. Kemudian teman-teman semua, ada yang disebut dengan kolom ya, ada yang disebut dengan kolom. Ini namanya kolom. Kolom itu kalau kita lihat, kalau kita membedakan, kolom itu yang vertikal ya, yang vertikal dari atas ke bawah, ini disebut dengan kolom. Tapi kalau dia horizontal dari kiri ke kanan, maka ini disebut dengan baris ya. Jadi ini disebut dengan baris. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tab worksheet. Nah ini tab worksheet, lembar kerja. Jadi kan Excel kan menganggap apa namanya, lembar tugasnya ini disebut dengan buku, maka isinya adalah sheet ya, lembar-lembar. Ini bisa kita sebut dengan worksheet, lembar kerja. Ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kemudian teman-teman semua, ini disebut dengan insert worksheet ya, insert worksheet, karena kita bisa tambah di sini tuh, bisa tambahkan. Nah, kemudian ini ada status bar di sini ya. Di sini ada status bar. Ini nanti muncul kalau misalnya ada error, misalnya kita menyimpan tugas atau kita apa namanya, melakukan aktivitas lainnya, nanti dia tampil seperti apa ya, keterangan tertentu di situ. Kemudian teman-teman di sini semua, ini ada yang disebut dengan vertical scroll bar. Ini untuk menggerakkan, menggeser kalau kita mau melihat apa namanya, sel-sel lainnya yang telah kita buat pada suatu file. Ini namanya vertical scroll bar. Nah, kalau yang ini horizontal scroll bar. Nanti kalau teman-teman sudah bikin penuh, itu nanti sangat berguna sekali, karena kita akan ingin melihat tugas atau pekerjaan kita pada kolom atau baris yang lainnya. Ya teman-teman semua, ini ada yang disebut dengan tampilan layar ya. Ini kalau kita mau tampilan layar seperti ini atau seperti ini ya tampilannya, atau ingin seperti ini gitu ya. Ini ada keterangan, atau juga kembali semula seperti ini ya. Kemudian teman-teman semua, ini juga ada sebuah fitur untuk menampilkan layar tersebut besar atau kecil ya. Tuh bisa di zoom out, zoom in ya. Tuh seperti ini ya teman-teman semua. Ini merupakan tampilan, pengenalan tampilan daripada Microsoft Excel 2007. Nah, ini kita coba untuk memaparkan beberapa hal yang ada di tampilan Microsoft Excel ini. Teman-teman semua, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kalau yang vertikal ini disebut dengan kolom ya. Kalau dia yang horizontal
maka disebut dengan baris, ya. Jadi ini kolom, ini baris. Jadi yang A, B, C, D ini sampai ke bawah disebut dengan kolom. Yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini disebut dengan baris, ya. Tuh, ini baris. Baris semua ini. Tuh, baris semua. Nah, teman-teman semua, di sini ada yang disebut dengan sel. Tuh, ini adalah sel. Kotak-kotak ini ya, sel. Sel ini apa? Pertemuan antara baris dan kolom. Ketemunya kolom D dan baris keempat, maka disebut dengan D4. Sel D4. Sel D4 itu dari kenapa? Kolom D baris 4. Sel D4 disebut apa? Karena dia kolom D dan baris ke-4. Nah, tampil di sini di name box ini tampil jelaskan D4. Sel D4, ya. Nah, teman-teman semua, kolom ini ya, kolom A, B, C, D dan seterusnya. Di Excel ini kita bisa menambahkan kolom sebanyak maksimal 16.384. Nah, ya. Itu kalau kolom maksimalnya kita bisa menambahkan 16.384. Kalau baris, nih baris ya, yang horizontal ini, kita bisa menambah baris bisa mencapai maksimal 1.048.576 baris. Gitu ya. Jadi kalau baris lebih banyak, kita bisa menambahkan barisnya. Tapi siapa coba yang menggunakan baris sebanyak itu dalam pekerjaannya? Nah, gitu ya teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan, melebarkan ya, menambahkan ukuran kolom, bisa digeser aja di sini. Nah, perhatikan kursornya harus seperti ini ya. Tampilan kursornya harus seperti ini, betul-betul. Ya tuh, seperti ini. Tuh, baru bisa kita geser ya. Seperti itu. Kalau misalnya ingin menambahkan ukuran kolom supaya ukuran kolom tersebut sama, caranya seperti ini. Ini ya, kita letakkan anak panah seperti ini ke bawah. Oke. Tuh. Kemudian kita blok yang mana kolom yang ingin kita atur agar ukurannya sama. Oke, kita ada 10 kolom ya. Ada 10 kolom yang akan kita atur supaya ukurannya sama. Tuh seperti ini ya. Nah, ini kita geser salah satu aja. Salah satu aja kolomnya, contohnya. Misalnya kita mau geser berapa? Misalnya mau kita geser jadi berapa ya? 195 pixels ya. Tuh. Maka semuanya akan otomatis lebar kolomnya bertambah menjadi ukuran yang telah kita tentukan tadi. Nah, ini gimana kalau mau kembalinya? Kita bisa klik undo. Oke. Tuh, dia akan kembali seperti semula. Itu kalau kita ingin mengatur lebar kolom sesuai dengan lebar yang kita inginkan ya. Bagaimana kalau baris? Sama saja. Kita letakkan panahnya seperti ini, lalu kita blok sampai 10 baris. Salah satunya misalnya kita tarik sampai ke berapa? Misalnya 60 pixel. Nah, maka semuanya juga akan berubah ukuran dari lebar baris tersebut menjadi ukuran yang telah kita tentukan. Ya, kita kembalikan lagi. Nah, itu ya teman-teman semua. Kalau misalnya kita ingin menambah lebar kolom dan baris gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam workbook ini
lembar kerja ini, buku kerja ini, maka ada yang disebut dengan lembar kerja, worksheet ya. Ada lembar 1, 2, 3. Ini kalau misalnya kita mau nambah. Nah, kita bisa ganti nama. Bisa kita klik 2 kali untuk ganti nama, misalnya jadi apa ya? Bulan 1. Nah, kita kan sering Excel ini kan biasanya bikin laporan keuangan misalnya ya, atau laporan jual beli, laporan kredit, transaksi dan seterusnya lah. Pokoknya biasanya laporan keuangan misalnya. Katakanlah ini bulan 1 misalnya, kita enter aja. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa juga kalau misalnya nggak bisa 2 kali, misalnya lagi error, bisa klik kanan pada mouse kita pilih rename ya. Kalau mau hapus yang ini, kalau mau pindah copy yang ini, kalau ingin kode yang ini, kalau yang ini mengatur color boleh yang ini, kalau mau menyembunyikan sheetsnya pakai yang ini, kalau mau men-select seluruh sheet pakai yang ini. Itu ya teman-teman semua. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kepingin data yang kita buat itu agar orang lain tidak bisa mengedit ya. Ini biasanya terjadi kalau misalnya ada file-file dari bos, dari atasan, atau aplikasi yang dihasilkan dari Excel supaya nggak berubah atau nggak sengaja kehapus. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Jadi anggap saja kita udah ngetik ya, misalnya kita klik di sini ABC ya, katakanlah ini udah isinya banyak ya, misalnya ini ada isi, katakanlah saya isi ABC, kemudian kita kunci, kita protect ya. Protectnya bagaimana? Seperti ini, klik kanan pada sheet, pilih protect sheet ya, pilih protect sheet. Nanti kita diminta untuk memasukkan password. Nah, saya masukkan password, misalnya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tekan OK. Nah, ini dia minta konfirmasi password. Jadi kita harus isi ulang passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tuh. Sekarang kita coba, bisa nggak kita hapus? Jangankan kita hapus satu huruf, kita klik aja selnya masih nggak bisa ya. Dia bilang selnya sedang telah diprotek ya, hanya untuk membaca saja gitu. Kalau nggak bisa ya udah, berarti kan orang nggak bisa ngeditnya gitu ya. Loh, jadi bagaimana untuk mengembalikannya? Bisa, kita kembali klik kanan pada sheet, kemudian pilih unprotect sheet, lalu kita masukkan password yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tuh teman-teman semua ya. Jadi seperti itu hal-hal yang bisa kita kerjakan pada Excel tersebut ya.